Persib Bandung jalani TC hari pertama di Thailand, Bojan Hoda fokus genjot dua hal penting ini. Kabar buruk hampiri Jakmania. Persija Jakarta bisa jadi tim musafir, JS dipakai konser K-pop bulan September. Update cedera Persebaya Surabaya, begini kondisi Koko Ari, dan Rahmat Irianto. Para legenda Asia bakal menantang Persik Kediri di Brawijaya. Persijap Jepara dukung perubahan regulasi pemain asing, sarankan PSSI dan I-League pakai skema 7-2. Sudah 80% fit, Sadil Ramdhani siap gaspol demi tampil moncer bersama Persib. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan berikut ini, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Persib Bandung jalani TC hari pertama di Thailand, Bojan Hoda fokus genjot dua hal penting ini. Persib Bandung tengah menjalani pemusatan latihan di Thailand sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim kompetisi 2025-2026. Pelatih kepala Bojan Hoda menyebutkan bahwa program ini dirancang tak hanya untuk mengembalikan kebugaran pemain usai tampil di Piala Presiden, tetapi juga membangun kekompakan tim yang kini dihuni banyak wajah baru. Kami sudah bekerja keras dalam hal fisik. Pertama kami fokus pemulihan setelah Piala Presiden, lalu kami fokus ke kebugaran. Sekarang kami butuh memainkan beberapa laga karena banyak pemain baru yang perlu membangun kekompakan, ujar Hoda yang dilansir dari laman resmi klub. Di sela latihan intensif yang dilakukan di negeri Gajah Putih, Persib juga dijadwalkan menghadapi sejumlah pertandingan uji coba demi mengasah kekompakan tim. Hoda menekankan pentingnya pemahaman antar pemain sebagai kunci performa solid saat liga nanti bergulir. Karena banyak pemain baru, mereka harus tahu gaya main masing-masing. Ini penting supaya performa tim lebih baik di liga nanti, lanjut pelatih asal Kroasia tersebut. Meski Frans Putros, pemain anyar berpaspor Irak, belum bergabung dalam sesi latihan, Hoda memastikan bahwa proses adaptasi para rekrutan lainnya berjalan mulus. Kehadiran para pemain asing dari berbagai latar belakang juga dinilainya bukan penghalang untuk membentuk kerjasama yang solid. Kami sekarang punya 5 pemain dari Brasil, 2 dari Argentina, 1 dari Wales, dan 1 dari Irak. Ini campuran budaya yang menarik, dan meskipun dibutuhkan waktu untuk benar-benar menyatu, sejauh ini semua berjalan dengan baik. Tidak ada masalah besar, tegasnya. Kabar buruk hampiri Jakmania. Persija Jakarta bisa jadi tim musafir, JS dipakai konser K-pop bulan September. Musim baru Super League 2025-2026 belum dimulai, tapi Persija Jakarta dan The Jakmania sudah dapat kabar tak sedap terkait pertandingan kandang di Jakarta International Stadium. Pada September 2025, ada sebuah konser Korean Pop yang membuat macan Kemayoran terancam jadi tim musafir lagi. Jadwal Persija Jakarta telah diumumkan secara penuh dari pekan pertama hingga ke-34. Termasuk 17 partai kandang, di mana macan Kemayoran terjadwal menggunakan JIS sebagai rumahnya. Penetapan JIS sebagai rumah Persija Jakarta ini sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani antara manajemen klub dengan PT Jakarta Propertindo selaku pengelola stadion. Tapi kesepakatan itu tak serta-merta membuat macan Kemayoran bisa langsung semusim penuh berkandang di JIS. Pada Super League 2025-2026, ada kemungkinan Persija harus berpindah memakai stadion lain karena JIS sudah terlanjur dipakai. Yakni pada September 2025, di mana sesuai jadwal dari pihak Jakpro, ada konser grup K-pop yaitu NCT Dream tanggal 27 hingga 28 September 2025. Prapanca menyebut bahwa manajemen dan Jakpro sebagai pengelola JIS tengah mencari cara agar usai dipakai konser K-pop tersebut, JIS bisa langsung digunakan Persija untuk bertanding. Nah kita lagi berjibaku bersama JIS, untuk gimana caranya cari teknologi setelah itu Persija langsung bisa main. Karena kemarin kan ada konser 45 hari. Kadang-kadang 2 bulan, lebih dari 2 bulan, tegas Prapanca. Andai Persija terusir dari JIS, maka nasibnya tak berbeda jauh dengan musim lalu. Pada Liga 1 2024-2025, macan Kemayoran hanya bisa main 6 kali di JIS, sementara 11 laga kandang lain menggunakan 5 stadion lain. Yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Stadion Pakansari, Bogor, Indomil Arena, Tangerang, hingga Stadion Sultan Agung, Bantul. Update cedera Persebaya Surabaya, begini kondisi Koko Ari,
dan Rahmat Irianto. Pelatih kepala Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, akhirnya angkat bicara soal kondisi terkini kedua pemain tersebut. Saat ditemui usai sesi latihan di GBT pada Jumat 18 Juli 2025, Eduardo menjelaskan perkembangan terbaru masing-masing pemain. Meski masih dalam tahap pemulihan, keduanya menunjukkan progres positif setiap harinya. Keduanya masih dalam proses. Irianto semakin membaik selangkah demi selangkah. Koko juga, ucap Eduardo. Proses penyembuhan cedera memang bukan hal mudah, dan Eduardo menyadari pentingnya dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, staf pelatih dan rekan-rekan setim terus memberikan motivasi penuh kepada kedua pemain tersebut. Pemain ini membutuhkan banyak dukungan karena prosesnya sulit ketika cedera. Tentu saja dari staf dan para pemain, setiap hari kami akan memberikan dukungan, lanjut pelatih asal Spanyol tersebut. Koko Ari dan Rahmat Irianto sendiri tetap berlatih di bawah pengawasan tim medis meski belum bergabung dalam sesi latihan penuh bersama tim utama. Keduanya menunjukkan semangat luar biasa untuk segera kembali ke kondisi terbaiknya. Mereka berlatih sangat keras setiap hari dan saya tidak sabar untuk melihat kedua pemain berlatih bersama tim, ujar Eduardo penuh harap. Ia yakin keduanya akan menjadi pilar penting dalam skuad musim ini jika kembali dalam kondisi bugar 100%. Para legenda Asia bakal menantang Persik Kediri di Brawijaya. Macan Putih dijadwalkan menjamu Asia Warriors di Stadion Brawijaya, Kediri pada Minggu 20 Juli 2025. Asia Warriors bukan tim yang sembarangan. Tim itu berisi para legenda sepak bola asal Asia yang masih fit dan siap bertarung melawan para pemain yang masih aktif bermain. Banyak legenda yang sudah pasti bergabung dengan Asia Warriors. Misalnya, Keisuke Honda, Jepang, Anton Del Rosario, Filipina, Wang Song, Cina, Zainal Arif, Indonesia, dan banyak legenda yang lain. Keisuke Honda dari Asia Warriors sangat antusias menyambut laga itu. Meski Honda mengaku sedikit khawatir dengan kondisi fisik rekan setimnya. Kami juga ingin menang. Tapi tentu saja ada banyak pemain muda yang bagus di Persik Kediri dan juga pemain asing, sementara kami pemain tua. Jadi, saya tidak berpikir ini akan menjadi permainan yang mudah bagi kami, katanya dalam sesi konferensi pers. Keisuke Honda pun menyatakan bagaimana cara untuk meredam permainan Persik Kediri. Sebagai tim yang diisi pemain tua, Asia Warriors disebut akan lebih menyiapkan strategi yang matang. Ada beberapa cara untuk mengalahkan Persik, seperti taktik spesial dengan semua pemain tua. Kami masih punya 2 hari, jadi kita bisa menyesuaikan strategi, jelas Keisuke Honda. Laga antara Asia Warriors kontra Persik Kediri itu juga sekaligus digunakan untuk launching skuad Macan Putih menghadapi Super League 2025-2026. Salah satu pemain yang menjadi bagian dari Asia Warriors adalah legenda Persipura Jayapura, Yu Jae-hoon. Ex-pelatih kiper timnas Indonesia itu pun antusias dengan kesempatan itu. Yu Jae-hoon pensiun sebagai pemain profesional pada 2019. Sosok asal Korea Selatan itu pun cukup khawatir dengan kondisi fisiknya. Wow, saya pensiun 2019, terus tahu sendiri 5 tahun melatih kiper di timnas Indonesia. Untuk bermain di Asia Warriors persiapannya sangat mepet. Saya khawatir juga, tapi nggak apa-apa NJ aja, tegasnya. Persijap Jepara dukung perubahan regulasi pemain asing, sarankan PSSI dan I-League pakai skema 7+2. Manajemen Persijap Jepara berharap PSSI dan operator kompetisi, I-League, segera memastikan regulasi penggunaan pemain asing di Super League 2025-2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sempat memberitahukan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada pihak I-League untuk merevisi aturan penggunaan pemain asing di Super League musim 2025-2026. Yaitu setiap kontestan tetap diizinkan mendaftarkan 11 pemain asing, tapi hanya 7 saja yang bisa dimainkan dalam pertandingan. Dan setiap klub tetap wajib menurunkan pemain berusia di bawah 23 tahun selama 45 menit. Presiden Klub Persijap Jepara, M. Iqbal Hidayat, menegaskan bahwa pihaknya menyambut baik usulan PSSI tersebut. Menurut Iqbal ini sangat penting untuk memastikan pemain lokal tetap memperoleh menit bermain. Kami sepakat bahwa kualitas pemain lokal dan juga pembinaan pemain muda U23 harus menjadi prioritas dalam pengembangan sepak bola nasional. Maka dari itu, kami mendukung langkah federasi untuk mengatur keseimbangan ini, kata Iqbal. Sejauh ini,
Persijap Jepara telah mendatangkan 9 pemain asing. Menurut manajemen, kedalaman skuad Laskar Kalinyamat menjadi aspek krusial untuk bisa bersaing. Sebab, selama mengarungi kompetisi penuh, ada kemungkinan potensi cedera hingga akumulasi kartu, yang bisa menjadi tantangan setiap kontestan untuk memastikan amunisinya tetap komplit sepanjang waktu. Oleh karena itu, Persijap menyarankan federasi untuk menerapkan aturan 7+2 pada musim depan. Artinya, ada 7 pemain yang bisa dimainkan secara bersamaan, sedangkan 2 lainnya bisa duduk di bangku cadangan. Kami berharap, Liga segera mengeluarkan keputusan final terkait aturan ini. Harapan kami, sistem yang diterapkan dengan skema 7+2 di mana klub dapat mendaftarkan 2 pemain asing tambahan untuk duduk di bangku cadangan, sebagai bentuk antisipasi sekaligus memperkuat fleksibilitas tim, katanya. Sudah 80% fit, Sadil Ramdhani siap gaspol demi tampil moncer bersama Persib. Penyerang sayap Persib Bandung, Sadil Ramdhani, mulai menunjukkan perkembangan positif setelah sempat mengalami cedera. Meski belum sepenuhnya pulih, winger berusia 26 tahun itu turut diboyong pelatih Persib, Bojan Hodak, ke Thailand untuk menjalani TC hingga 27 Juli 2025. Sadil optimistis bisa kembali ke performa terbaik dalam waktu dekat. Sekarang kondisi saya sudah sekitar 80%. Sudah mulai sangat baik. Saya masih rutin konsultasi dengan fisioterapis dan mulai latihan di gym juga, ujar Sadil Ramdhani. Saya berharap dalam beberapa minggu ke depan sudah bisa kembali fit 100% dan siap untuk latihan penuh bersama tim. Lanjutnya, selain fokus memulihkan kondisi fisik, Sadil Ramdhani juga menaruh perhatian besar terhadap kekompakan tim. Menurutnya, membangun chemistry di antara pemain menjadi kunci penting agar instruksi pelatih bisa dijalankan dengan maksimal. Seperti yang disampaikan pelatih, kami harus bisa presisi. Semua pemain harus satu tujuan. Chemistry sangat penting, supaya kami bisa menjalankan apa yang diinstruksikan pelatih dengan baik, jelasnya. Selama pemusatan latihan, Sadil punya target pribadi yang cukup jelas. Setelah absen sekitar 10 hari karena cedera, ia kini mengejar ketertinggalan dari sisi kebugaran. Kemarin saya sempat fokus latihan fisik, tapi cedera sempat jadi kendala. Sekarang saya kejar lagi, banyak ke fisioterapi dan gym supaya pemulihan kebugaran tetap terjaga dan bisa meningkat, tutur Sadil. Dengan semangat tinggi dan komitmen yang kuat, Sadil berharap bisa segera kembali membantu tim dengan performa terbaiknya di lapangan.